Halo teman-temanku, selamat malam. Ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Ini jam setengah 10 malam ya teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menyaksikan atau telah menyaksikan pertandingan yang mengagetkan ya. Baru 1 menit sudah hampir kebobolan, yaitu Timnas Indonesia U20 ketemu Timnas Jepang U19. Jadi gini ceritanya teman-teman, kalau teman-teman nonton ya, sama-sama kita cerita ya. Kita milih bola ya, tadi kan ada undian, ini milih tempat, tempat atau bola ya. Kita milih bola. Begitu kita dapat bola, langsung dipepet oleh pemain Jepang. Posturnya Jepang nggak gede-gede teman-teman, nggak gede-gede, lebih gede-gede Indonesia. 1 menit nyaris kebobolan, ya. Baru 1 menit. Setelah itu 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, sekian menit ke-6 benar-benar kebobolan teman-teman. Indonesia ya kalah 0-1. Terus permainan Indonesia mulai bangkit lagi. Berapa 10 menit, 15 menit Indonesia ketekan terus tuh teman-teman. Ketekan nggak bisa keluar. Setelah itu bisa keluar mengancam gawang Jepang, tapi nggak terlalu tajam ya. Kesusahan ya. Jadi strateginya itu Jepang keren banget ya. Dia pergerakan tanpa bolanya semua bergerak. Jadi Indonesia agak lengah tuh, nggak ngerti pergerakan pemain Jepang, bahwa bolanya di mana, orangnya larinya kemana gitu. Itu kan hasil dari latihan ya teman-teman. Hasil dari latihan. Nah, ini dia PR-nya ya. PR buat Indonesia ke depan. Jadi memang pembibitan itu penting sekali teman-teman. Di Jepang itu saya dengar-dengar ya, saking banyaknya pemain, jadi pelatih itu gampang mencari pemain teman-teman. Di Jepang itu kelompok umur banyak sekali stoknya. Saking banyaknya pilihan, ini ya ibaratnya ya di Jepang itu U U19 saja ya, banyak sekali pilihannya, siapa-siapa saja yang akan dipilih. Jadi benar-benar selected banget teman-teman. Ya, terbaik dari yang baik ya. Di Jepang itu seperti itu. Latihannya pun presisi. Kalau kita lihat waktu Arhan main di Tokyo Verdy, dilihat ya latihannya. Dia benar-benar diukur ya, posisi berdirinya, posisi kakinya, ya itu cara larinya diukur teman-teman. Ada ukurannya. Nah begitu juga dengan kelompok umur. Itu cara mainnya rebutan bola itu menang gitu. Dilatihnya untuk rebutan bola untuk menang gitu. Ya, saya dengar cerita tuh teman-teman ya, kalau di Jepang itu seperti itu. Dan itu udah tertata kelompok umurnya. Kalau di Indonesia ya kayak SSB gitulah, SSB di mana-mana gitu. Nah, nanti tinggal nyomot-nyomot gitu. Oke, kembali lagi ke pertandingan ya teman-teman. Kalau lihat jalannya pertandingan tadi, Indonesia U20 ketemu Jepang U19, itu memang Jepang di atas Indonesia teman-teman ya. Di atas Indonesia, kecepatannya juga di atas Indonesia, terus penguasaan bola juga, kecerdasannya juga ya, kelihatan sekali. Nah itu semua bukan berarti Indonesia nggak bagus, Indonesia bagus ya, Indonesia bagus, Jepang lebih bagus gitu loh. Kenapa? Nah itu hasil dari latihan. Bola itu nggak mungkin instan gitu loh, apalagi timnas Indonesia kan baru bergabung ya, baru belum lama lah, banyak pemain-pemain keturunan yang baru bergabung beberapa minggu doang.
Itu chemistry-nya pasti belum ngeblend lah ya. Nah, tapi saya punya catatan ya teman-teman. Saya punya catatan untuk timnas Indonesia yang ini ya. Di U17 dulu kan Piala AFF nih, yang ini ya sekarang. Kebanyakan pemainnya. Tapi ada di saat kita ikut kualifikasi Piala Dunia 17, kita kan nggak masuk tuh sebenarnya. Karena dihajar oleh Malaysia. Kalau nggak salah itu 1-5 ya, dihajar oleh Malaysia dulu. Jadi kelemahannya gampang dibaca waktu itu ya. Jadi Malaysia dengan gampangnya mengalahkan timnas U17 Indonesia yang monoton bermainnya. Nah, sampai hari ini pun masih monoton. Kemarin waktu melawan Ukraina U23, saya berpikir oke, lawan U23 kalah wajar. Permainan pun seperti itu ya, komentar netizen seperti itu. Indonesia monoton mainnya, jadi strateginya nggak banyak. Terus lawan setelah Ukraina, lawan Panama. Wah itu parah lagi tuh, 4-0. Ya, dikurung terus. Itu pun begitu. Hari ini kita optimis akan bisa ngalahin Jepang nih. Beberapa pundit-pundit ya, atau pembawa-pembawa, atau pengamat-pengamat bola, Indonesia diperkirakan sekaranglah waktunya mencuri poin. Karena sama-sama U20 ya, U20 U19 sama-sama nih. Terus fisiknya Indonesia nggak kalah dari Jepang. Indonesia kan banyak naturalisasi tinggi-tinggi. Ternyata teman-teman, Indonesia kalah 1-4. Nah, ini harus kita ambil pelajaran ya. Bukan dilepas begitu saja. Ini ambil pelajaran. Kenapa? Kenapa kok sejauh itu jaraknya? Ya, gapnya. Kenapa bisa sejauh itu? Sama-sama fisiknya sama, usianya sama. Kenapa bisa sejauh itu? Pasti ada yang beda caranya. Ya, pasti ada yang beda caranya. Caranya ada di tangan siapa? Di tangan pelatih, teman-teman. Di tangan pelatih. Jadi bola tuh di tangan pelatih. Strategi apa yang dipakai, cara latihannya seperti apa, pematangannya seperti apa, itu semua ada di tangan pelatih. Makanya kalau pelatih-pelatih itu yang profesional ya teman-teman, targetnya nggak kena, ganti. Targetnya nggak kena, ganti. Di dunia sepak bola kan gitu ya, target hari ini target musim ini apa gitu ya, nggak kena ganti ya. Sama-sama U19 U20 nih, sama-sama pemainnya, sama-sama juga usianya, tapi kenapa kok jauh sekali ya, jauh sekali, 1-4 teman-teman. Oke, ini tahap belajar kita untuk ambil ilmu ya, karena ini kan Piala Dunia targetnya. Pasti kan Jepang juga Piala Dunia. Nah, cepat-cepatlah ambil pelajaran dari kejadian ini. 3 kali bertanding, rata-rata 3-4, 3-4, 3-4 kalahnya. Nah, nanti terakhir lawan Italia. Jepang kalah sama Italia. Indonesia akan ketemu Italia. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Jadi Indonesia kalah sama Panama, kalah sama Ukraina, kalah sama Jepang, Jepang kalah sama Italia. Nah, terakhir dari Indonesia ketemu Italia. Apa yang akan terjadi? Sebagai pengamat kita bisa tebak. Berarti Italia lebih baik dari Jepang. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu posisi kita sekarang ada di mana. Makanya harus berlatihlah dengan giat. Ya, materinya juga harus dirubah supaya bisa ngejar ketertinggalan. Oke, itu aja teman-teman ya. Ambil pelajaran ya, mudah-mudahan ini kekalahan yang telak-telak ini bisa diambil pelajaran buat timnas Indonesia U20. Sampai jumpa.